Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2.A.6. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Trio Agung Pamungkas, berasal dari SD Negeri 2 Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan ke-8. Adapun nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yang pertama adalah berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk pertanyaan pemantiknya yaitu, jika saya menjadi seorang guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, yang saya harus lakukan adalah dengan cara menerapkan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu salah satunya adalah berpihak kepada murid. Di sini saya akan jadikan pedoman di dalam proses pembelajaran, baik itu di kelas maupun di luar kelas, dengan selalu mengutamakan kepentingan peserta didik dan memberikan rasa merdeka belajar pada mereka. Saya akan menjadi fasilitator dan akan menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mengkonstruksi dan mengeksplorasi kemampuannya. Di sini untuk pembelajarannya sendiri, saya akan melakukan dengan berbasis atau berpusat pada siswa atau peserta didik atau lebih dikenal dengan student center. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan terus-menerus yaitu adalah melakukan asesmen diagnosis, di mana asesmen diagnosis itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Tujuannya agar kita tahu dan nantinya akan diterapkan pada pembuatan rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat kesepakatan kelas, menyediakan sumber belajar yang beragam, serta membuat suasana belajar yang menyenangkan, di mana tujuannya itu adalah dengan memerdekakan mereka agar mereka itu bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh guru. Dan dengan membuat suasana belajar yang menyenangkan, diharapkan para peserta didik lebih tertarik lagi pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Dengan hal itu, peserta didik dapat meningkatkan minat, bakat, bahkan potensi yang ada dalam dirinya. Nilai yang selanjutnya adalah mandiri. Di sini saya akan senantiasa akan melakukan aksi serta berperan aktif dan turut serta untuk memulai perubahan. Saya termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa dan memajukan sumber daya tanpa menunggu adanya instruksi terlebih dahulu ataupun pelatihan yang ditugaskan dari sekolah. Dalam hal ini, di sini menjadi seorang guru itu harus lebih aktif lagi, baik itu melakukan seminar, webinar, ataupun melakukan pelatihan-pelatihan yang lain lagi, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh non pemerintah. Di sini kita harus lebih aktif lagi tanpa adanya instruksi terlebih dahulu.
Tujuannya dengan kita menggali potensi dalam diri, diharapkan pembelajaran yang akan kita lakukan itu jauh lebih bermakna dan hal itu nantinya akan kita salurkan kepada rekan sejawat. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu menjadi suri teladan bagi peserta didik, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, membuat desain pembelajaran dan media pembelajaran yang inovatif, dan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Nilai yang selanjutnya adalah reflektif. Di sini saya akan melakukan refleksi diri agar mengetahui sejauh mana kompetensi yang sudah saya miliki dan yang harus saya kembangkan. Dengan melakukan refleksi, saya akan mengetahui apa saja yang harus saya perbaiki di masa akan datang. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan di kemudian hari yaitu dengan melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Sering meminta masukan dari rekan sejawat terhadap pembelajaran yang akan dan sudah dilaksanakan. Melakukan refleksi dan konfirmasi setelah kegiatan pembelajaran. Kegiatan refleksi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari peserta didik setelah kita mengajari mereka. Nilai yang selanjutnya adalah kolaboratif. Saya akan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak di lingkungan sekolah, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan wali murid dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran dan perkembangan dalam proses pembelajaran. Adapun kegiatan yang akan dan sudah saya lakukan yaitu melakukan diskusi dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan peserta didik dalam pembelajaran, berkolaborasi dengan orang tua peserta didik. Tujuannya dengan kita melakukan kolaborasi diharapkan kita akan saling mengetahui akan kebutuhan yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh peserta didik itu sendiri. Dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan bagi dirinya. Selanjutnya, nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak yaitu inovatif. Di sini, saya akan terus berinovasi dengan kodrat keadaan, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman yang berlaku serta perbaikan mutu dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya. Saya harap dengan melakukan inovasi pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan akan terus terpatri di dalam dirinya. Diharapkan inovasi ini adalah suatu cara agar mereka, para peserta didik, dapat menyerap ilmu yang telah diberikan oleh gurunya, di mana inovasi itu bisa beragam sekali jenisnya. Adapun kegiatan yang akan dan sudah saya lakukan yaitu membuat media pembelajaran yang interaktif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, membuat dan memberikan ice breaking dalam pembelajaran, membuat media pembelajaran berbasis IT. Nah, dengan membuat berbagai media, membuat program pembelajaran, diharapkan peserta didik itu bisa mengetahui potensi akan dirinya, gaya belajar mereka. Mereka lebih suka ke gaya belajar yang seperti apa. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.